Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Amanda, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun ajaran 2023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Yang pertama yaitu analisis framing. Dalam perspektif komunikasi, analisis framing dipakai untuk membedah ideologi atau cara pandang seorang wartawan atau media saat mengkonstruksikan fakta yang terjadi. Lebih condong kemana media tersebut? Pada dasarnya, framing adalah metode penyajian realitas atau fakta di mana kebenaran tentang suatu kejadian tersebut tidak diingkari secara total, melainkan oleh media dibelokkan secara halus dengan memberikan penonjolan terhadap aspek-aspek tertentu. Pada dasarnya, framing adalah metode penyajian realitas atau fakta di mana kebenaran tentang suatu kejadian tersebut tidak diingkari secara total, melainkan oleh media dibelokkan secara halus dengan memberikan penonjolan terhadap aspek-aspek tertentu. Biasanya, untuk menciptakan framing, semua media menggunakan istilah-istilah yang berkonotasi tertentu, ditambahkan foto atau karikatur, dan lain sebagainya. Definisi framing adalah cara bercerita yang digunakan oleh wartawan atau media untuk menuliskan berita dengan memojokkan atau menonjolkan aspek realitas tertentu dibandingkan aspek lainnya. Selanjutnya, tujuan analisis framing. Tujuan analisis framing adalah untuk mengamati dan mengetahui bagaimana cara pandang yang dipilih wartawan atau penulis ketika menyeleksi peristiwa yang diliputnya dan menulisnya menjadi sebuah cerita. Cara pandang dan perspektif tersebut pada akhirnya dapat menggambarkan bagian mana yang ditonjolkan dan hilangkan hendak dibawa kemana berita tersebut. Jadi, yang menjadi titik pokok permasalahan framing adalah bagaimana realitas atau suatu peristiwa dikonstruksikan oleh media. Bukan apakah media memberikan positif atau negatif. Selain itu, analisis framing juga memetakan bagaimana cara media membikai suatu peristiwa dalam konstruksi tertentu, sehingga layaknya umum akan lebih tertuju pada pesan-pesan berita tersebut. Karena peristiwa yang sama bisa dibingkai menjadi pesan yang berbeda-beda oleh media. Lalu ada metode analisis framing. Model yang digunakan untuk melakukan penelitian framing ialah model yang diperkenalkan oleh Robert Altman yang menyatakan bahwa terdapat 4 perangkat yang digunakan dalam membedah suatu berita. Perangkat pertama ialah find the problem, ialah bagaimana media mendefinisikan masalah yang ada. Perangkat berikutnya ialah diagnose the cause atau memperkirakan sumber masalahnya. Perangkat ketiga ialah make moral judgment atau bagaimana media membuat keputusan moral, dan perangkat terakhir ialah treatment recommendation atau menekankan pada bagaimana media tersebut diakhiri oleh media. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis naratif. Analisis naratif adalah analisis yang tidak baku, hampir selalu intuitif, dan menggunakan tema-tema ciptaan sang peneliti sendiri. Analisis naratif biasanya berpijak pada sudut pandang sang pencerita. Kemudian ada bentuk-bentuk naratif. Bentuk penelitian naratif antara lain memakai pendekatan kronologis subversif, menguraikan peristiwa demi peristiwa dibentangkan secara perlahan mengikuti proses waktu, atau slowly over time, seperti ketika menjelaskan subjek studi mengenai budaya saling berbagi di dalam kelompok, atau a culture sharing group. Narasi kehidupan seseorang, the narrative of the life of an individual, atau evaluasi sebuah program atau sebuah organisasi, atau biasa disebut evaluation of a program or an organization. Bentuk pendekatan dalam analisis naratif yakni pendekatan atas bawah atau top down dan pendekatan bawah atas atau bottom up. Membuat perbedaan asumsi tentang organisasi makna kognitif. Selanjutnya ada analisis semiotika. Semiotika atau tanda adalah sesuatu yang merepresentasikan atau menggambarkan sesuatu yang lain.
atau di dalam benak seseorang yang memikirkannya. Tanda terdiri atas dua materi dasar, yakni ekspresi seperti kata, suara, atau simbol, dan lain sebagainya, dan konten atau isi, makna atau isi. Analisis semiotik merupakan teknik analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menemukan atau menganalisis sebuah simbol atau tanda dalam teks dengan sistematis. Semiotik dikenal dengan istilah tanda, yaitu sesuatu yang menggambarkan sesuatu yang lain. Terdapat dua macam tanda yang berupa ekspresi seperti kata, suara, simbol, dan lain sebagainya. Dan macam lainnya yaitu berupa konten. Terdapat beberapa contoh penerapan teknik ini, seperti analisis semiotika pada media massa, analisis semiotika pada film, dan analisis semiotika pada musik. Semiotika sendiri merupakan metode penelitian dengan pendekatan tekstual dan studi tentang tanda. Untuk memaknai tanda diperlukan bahasa dan kode-kode kultural agar dapat dibentuk dan dikomunikasikan. Tanda akan membentuk makna yang mengacu satu sama lain, yang merupakan hasil konveksi sosial yang terorganisasi melalui relasi antar tanda. Sebagai contoh, berita di televisi dan analisis semiotika menjadi representasi makna yang telah dikonstruksi, bukan cermin realitas. Ekspresi sangat tergantung pada perspektif atau cara berpikir seseorang pengamat. Sedangkan konten bersifat objektif, sehingga yang dapat menyatukan antara ekspresi dan konten adalah konteks. Hubungan antara ekspresi dan konten bersifat mental, tergantung dari siapa yang menginterpretasikan tanda tersebut. Metode semiotika menjadi dasar asumsi dan shape yang memungkinkan kita untuk menganalisis sistem simbolik dengan cara sistematis. Sistem simbolik ini direpresentasikan melalui bahasa verbal, kode, dan simbol. Dalam kehidupan sosial, struktur kelompok, kepercayaan atau agama, praktik-praktik budaya, dan makna relasi sosial beranalogi dengan struktur bahasa. Tujuan dari analisis semiotika itu sendiri yaitu untuk menemukan makna tanda termasuk hal-hal yang tujuan dari analisis semiotika sendiri adalah untuk menemukan makna tanda termasuk hal-hal yang tersembunyi di balik sebuah tanda, teks, iklan, atau berita. Pemikiran tanda. Semiotika mempelajari apa saja yang dianggap sebagai tanda dan menolak tanda yang bersifat absolut. Tanda sebagai sesuatu yang merepresentasikan atau menggambarkan sesuatu yang lain, berdasarkan pemikiran seseorang. Tanda ini terdiri dari dua materi dasar, yaitu ekspresi dan konten isi. Demikian penjelasan saya mengenai analisis framing, analisis semiotika, dan analisis naratif. Bila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.